Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Kita kembali lagi melanjutkan syarah hadis Arba'in Nawawi. Hadis yang pertama masih kita masuk pada bagian yang ketiga, khususnya pada kalimat ya man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Ya man kanat lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia incar atau wanita yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya sesuai apa yang dia inginkan. Nah, jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid menceritakan bahwa hadis ini itu muncul karena diawali seorang laki-laki yang tertarik dengan seorang wanita bernama Ummu Qais. Ummu Qais ini ingin ikut hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara si laki-laki ini sebenarnya tidak ingin ikut hijrah. Tapi karena wanita yang dia inginkan, wanita yang dia taksir ingin hijrah, maka dia pun hijrah juga. Jadi hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena wanita. Maka si laki-laki ini pun dikenal dalam sejarah dengan sebutan Muhajir Ummu Qais. Laki-laki yang berhijrah karena Ummu Qais. Nah, jamaah sekalian, azanullah wa yakum. Hijrah sendiri secara bahasa artinya ya at-tarku, meninggalkan, atau juga al-intiqal, berpindah. Ini makna secara bahasa. Adapun secara syariat, ya para ulama kita menjelaskan yaitu intiqal min biladil kufri ila biladil Islam, yaitu perpindahan dari negeri yang kufur ke negeri Islam. Kalau di masa dulu ya perpindahan dari Mekah ke Madinah. Atau juga para ulama membagi menjadi dua. Hijrah itu ada hijrah makani, hijrah tempat, itu perpindahan dari tempat yang tidak kondusif, yang di dalamnya begitu kuat dan dominan kemaksiatan, kita pindah ke tempat yang lebih baik, yang kondusivitas untuk ketaatan lebih baik. Ini hijrah makani. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika ya mereka ke Madinah, atau ketika sebagian mereka ke Habasyah, atau ketika Rasul dan sebagian sahabat ke Taif. Ini hijrah secara fisik, hijrah makani. Kemudian yang kedua, hijrah maknawi, yaitu hijrah secara maknawi, yaitu sikap hidup. Ya, intiqal minal maksiyah ila ta'ah, yaitu perpindahan dari kemaksiatan ke taatan. Jamaah sekalian, azanallahu yakum. Lalu bagaimana posisi hijrah di dalam Islam? Para ulama membagi-bagi bahwa hijrah ini posisinya tidak linier, tergantung kondisi masing-masing orang dengan daerahnya. Ya, pertama, hijrah bisa menjadi wajib, bukan sekedar sunnah atau anjuran. Dalam konteks hijrah makani, hijrah bisa menjadi wajib. Itu ketika mereka tidak bisa mengekspresikan keislamannya, tidak bisa menjalankan keislamannya, baik sedikit atau banyak, sama sekali tidak. Maka yang seperti ini, kondisi mereka tertekan seperti itu hingga terancam bukan hanya nyawa, tapi agama, eksistensi keislaman mereka juga terancam. Maka yang seperti ini menurut para fuqaha kita, hijrah menjadi wajib buat orang-orang seperti itu. Adapun yang sunnah, itu bagi mereka yang mereka masih bisa menjalankan keislamannya, mereka masih bisa. Tetapi dalam hal-hal tertentu yang di dalamnya ada peran-peran negara untuk melakukannya, seperti jihad, di mana para fuqaha kita jihad itu ada peran negara. Demikian juga haji. Tapi buat orang-orang ini, ya untuk hal-hal tersebut mereka tidak bisa. Akhirnya mereka melakukan sendiri-sendiri masing-masing. Maka untuk kondisi seperti ini, karena keislaman mereka juga tidak terlalu tertekan, ya hanya saja ada beberapa bab yang mereka sulit melaksanakannya, maka para fuqaha kita mengatakan yang seperti ini hijrah adalah sunnah bagi mereka. Nah, jamaah sekalian, kalau kita lihat hadis tadi, ya siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Berarti faktor niat. Sebagaimana siapa yang hijrah karena perempuan, ini juga faktor niat. Dia dapat sesuai yang dia inginkan.
Dalam surat Hud ayat 15-16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, Allah kasih dunia itu, la yubkhasun, dia nggak rugi. Jadi kalau dia hijrahnya pengen perempuan, dia hijrahnya menjadi baik karena faktor kedudukan, Allah kasih kedudukan itu. Dia mau apa dari hijrahnya? Mau perempuan, dapat. Mau jabatan, dapat. La yubkhasun, dia nggak rugi. Tetapi di ayat selanjutnya dikatakan, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Mereka di akhirat nanti enggak dapat apa-apa. Ya, mereka mendapatkan neraka dan terhapus amal-amal, terhapus karya-karya yang dulu pernah mereka lakukan di dunia. Ini yang kita tidak inginkan. Di saat seseorang menjadi baik, di saat seseorang hijrah menuju lebih baik, tapi targetnya bukan lillah. Targetnya semata-mata tren. Pakai jilbab, tren. Mohon maaf, pakai cadar, tren. Berjenggot, tren, dan seterusnya. Yang suatu saat ketika trennya sudah tidak kuat, dia pun meninggalkannya. Bukan karena faktor kesadaran. Ini yang kita tidak inginkan dan kita khawatirkan. Dan semoga kita bukan termasuk orang-orang yang hijrahnya karena tren, tapi karena kesadaran. Barangkali di antara kita bertanya begini, kenapa di hadis tersebut dikatakan begini, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha. Siapa yang hijrahnya karena faktor dunia dan perempuan? Lah, bukankah perempuan itu udah bagian dari dunia? Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'ah salihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah perempuan yang solehah. Itu jelas, perempuan itu udah masuk kategori dunia. Kenapa di situ oleh Rasulullah SAW kudu ditegesin lagi. Siapa yang hijrahnya karena dunia dan siapa yang hijrahnya karena perempuan? Karena ya jamaah sekalian, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, karena godaan wanita, khususnya apalagi buat kita kaum laki-laki, itu lebih berat dibanding sekedar godaan yang lainnya. Kita lihat betapa banyak orang mampu bertahan dari godaan jabatan. Apalagi jika jabatannya jabatan yang tidak basah gitu. Mau nggak jadi ketua DKM? Mundur kok ketua DKM mah. Tapi kalau ditawarin mau nggak jadi ketua, jadi komisaris, pada naik biasanya. Nah, nggak sedikit laki-laki mampu bertahan dari godaan jabatan, godaan harta, tapi belum tentu dia bisa bertahan dari godaan wanita. Jadi daya godanya dan daya fitnahnya itu yang lebih besar. Sehingga oleh Rasulullah SAW diberikan kekhususan dalam hadis tersebut. Jamaah sekalian, ini hadis arba'in yang pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan pada hadis arba'in yang kedua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.